Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pernahkah kita membayangkan mengapa sebuah perusahaan besar tetap bisa berjalan rapi meskipun memiliki ribuan karyawan? Sementara kelompok kecil seringkali mengalami tumpang tindih pekerjaan. Jawabannya terletak pada arsitektur di baliknya. Hari ini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah perilaku organisasi akan membawa Anda mendalami dunia struktur dan desain organisasi. Kita akan melihat bagaimana tulang punggung organisasi dibentuk dan bagaimana cetak biru manajerial menentukan keberhasilan koordinasi di dalamnya. Memasuki pembahasan utama pada slide kedua ini, kita perlu menyamakan persepsi mengenai perbedaan fundamental antara struktur dan desain organisasi. Secara definisi, struktur organisasi adalah konfigurasi statis yang mempresentasikan kerangka formal terkait alokasi tugas, hubungan pelaporan, dan mekanisme koordinasi di dalam suatu entitas. Sedangkan desain organisasi adalah proses manajerial yang bersifat dinamis dan kontinu. Untuk apa? Untuk mengonfigurasi atau merekayasa ulang elemen-elemen struktural agar selaras dengan visi strategis dan tuntunan lingkungan eksternal. Pertama, kita melihat struktur organisasi sebagai sebuah konfigurasi statis. Ini adalah blueprint atau kerangka formal yang menentukan bagaimana tugas dialokasikan, siapa pelapor kepada siapa, kerangka formal yang menentukan bagaimana tugas dialokasikan, serta bagaimana koordinasi dilakukan dalam sebuah entitas. Namun, struktur ini tidak muncul begitu saja. Disinilah peran desain organisasi ini bukan sekedar bagan, melainkan proses manajerial yang dinamis dan kontinu. Desain adalah upaya untuk terus merekayasa elemen-elemen struktural tadi agar selaras dengan visi strategis perusahaan dan mampu merespons tuntutan lingkungan eksternal yang terus berubah. Intinya, struktur itu ibarat kerangka bangunan. Ia bersifat statis, menunjukkan alokasi tugas dan jalur koordinasi yang formal, sementara desain organisasi adalah proses arsitekturnya. Ini adalah langkah manajerial yang dinamis. Mengapa dinamis? Karena kita harus terus mengevaluasi dan merekayasa ulang elemen struktur kita agar tetap inline dan lincah dalam menghadapi tantangan pasar di luar sana. Setelah memahami definisi dasar pada slide sebelumnya, pada slide ketiga ini kita akan membedah 3 komponen yang menyusun struktur organisasi secara utuh. Yang pertama, kita memiliki departemen, yaitu unit-unit kerja yang dikelompokkan berdasarkan fungsi spesifik untuk menjamin efektivitas operasional. Yang kedua adalah jabatan, yang merupakan unit terkecil dalam struktur. Disinilah tanggung jawab dan wewenang setiap individu unit terkecil dalam struktur. Disinilah tanggung jawab dan wewenang setiap individu didefinisikan secara formal. Dan yang terakhir adalah hierarki, yang berfungsi sebagai garis tegak lurus untuk menentukan tingkat kepemimpinan secara alur pertanggungjawaban, dari level puncak hingga pelaksana. Jadi, ketiga komponen ini saling mengunci untuk menciptakan keteraturan dalam sebuah organisasi. Dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Dailam. Terima kasih. Selanjutnya, jenis struktur organisasi. Struktur organisasi dibagi menjadi 4 bagian,
Yang pertama adalah struktur fungsional, di mana struktur fungsional dan departemen ini adalah berbasis kepada fungsi dalam departemen. Jadi struktur fungsional ini adalah digunakan pada struktur organisasi yang sifatnya tidak bekerja secara keras. Yang kedua adalah struktur divisional, di mana struktur divisional ini adalah berbasis pada produk atau pemasaran. Dalam struktur divisional ini, struktur organisasi cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang-barang produksi dan pemasaran, di mana ini dari setiap divisi itu saling memperkuat divisinya, sehingga akan menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah struktur metrik, di mana struktur metrik ini adalah bagian dari kolaborasi dari struktur fungsional dan struktur divisional, sehingga di dalam struktur metrik ini jauh lebih kuat dan bisa menghasilkan struktur yang lebih kuat karena mereka masing-masing divisi ini mempunyai kekuatan yang besar, dan jenis kelemahannya bisa terjadi sering permasalahan di perjalanannya karena ada dua kepala divisi. Selanjutnya adalah struktur jaringan, di mana struktur jaringan ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup. Selanjutnya adalah desain organisasi. Ya. Desain organisasi diciptakan untuk supaya organisasi menjadi efektif. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah strategi itu sendiri. Apa itu strategi? Di mana strategi itu adalah bagian penting dari struktur organisasi, bagaimana nanti menentukan organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah teknologi. Teknologi adalah mempengaruhi bagaimana kinerja organisasi ke depannya. Mau pakai sistem apa, mau pakai cara apa untuk melakukan pekerjaannya tersebut. Lalu yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah pengaruh daripada lingkungan kerja, lingkungan karyawan. Itu seperti apa mau diterapkan, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi dari struktur organisasi. Yang berikutnya adalah budaya. Budaya merupakan hal yang penting dari struktur organisasi, di mana budaya ini adalah satu kultur dari perusahaan tersebut, karena nanti akan mempengaruhi ciri khas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip desain organisasi. Adapun prinsip desain organisasi adalah pertama adalah spesialisasi, di mana spesialisasi itu adalah membagi tugas dan tanggung jawab. Fungsi seorang pemimpin, fungsi seorang leader, membagi tugas kepada stafnya, kepada leadernya, sehingga menjadi lebih bagus. Lalu yang kedua adalah koordinasi.
Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah mengintegrasikan kegiatan dengan sumber daya manusia, di mana koordinasi yang kuat akan menghasilkan output yang baik, dan tentu sumber daya akan bekerja lebih terarah dan teratur. Yang berikutnya adalah otoritas. Otoritas ini adalah menyangkut bagaimana memberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab di dalam satu organisasi. Sehingga ketika seorang mempunyai otoritas, tentu dia akan mendelegasikan, tentu dia akan memberikan satu arahan, satu keputusan, dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nicholas Hui. Dipersilakan. Selanjutnya adalah komponen desain organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi. Lalu yang kedua ada proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data organisasi. Lalu kesimpulan pada presentasi hari ini adalah yang pertama dari struktur organisasi. Struktur organisasi yang efektif adalah kunci kesuksesan organisasi. Dengan memiliki struktur organisasi yang jelas dan tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya. Struktur organisasi yang baik juga dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Lalu pada desain organisasi. Desain organisasi yang efektif adalah suatu keharusan bagi organisasi yang ingin mencapai kesuksesan. Dengan memiliki desain organisasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan fleksibilitas, inovasi, dan produktivitasnya. Desain organisasi yang baik juga dapat membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.